Hey friend, gimana kabar kalian? Balik lagi di Teyuga Channel. Di video kali ini saya telah hadirkan sebuah rangkuman film thriller psikologis terbaru yang berasal dari Rumania. Film yang berjudul Watcher ini dibintangi oleh Maika Monroe dan Karl Glusman, serta menceritakan tentang seorang wanita Amerika yang ikut suaminya pindah ke Bukares, Rumania untuk urusan pekerjaan. Wanita tersebut curiga bahwa ada seorang pria yang mengawasinya dari gedung seberang apartemennya adalah seorang pembunuh berantai yang memenggal kepala wanita di seluruh kota tersebut. Apakah kecurigaan wanita tersebut terbukti kebenarannya? Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Julia yang diperankan oleh Maika Monroe sedang dalam perjalanan dengan naik taksi bersama suaminya yang bernama Francis yang diperankan oleh Karl Glusman menuju sebuah apartemen di kota Bucharest, Rumania. Julia mengikuti suaminya pindah dari Amerika ke Rumania karena sang suami mengambil pekerjaan pemasaran di sana. Selama dalam perjalanan, Francis berbicara bahasa Rumania dengan sopir taksi yang ia tumpangi. Karena memang dia keturunan asli dari Rumania, terutama sang ibu. Sedangkan Julia yang tak mengerti bahasa suaminya hanya bisa mendengarkan tanpa bisa memahami. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di apartemen. Mereka disambut pemilik apartemen dan langsung ditunjukkan kamar untuk mereka. Baru saja sampai, mereka sudah main kuda-kudaan di sofa ruang tamu. Malam itu hujan sangat lebat. Julia yang tak bisa tidur mendekati jendela kamarnya yang lebar. Di situ dia melihat seseorang sedang menatapnya dari gedung yang berada di seberang jalan apartemennya. Awalnya dia tak curiga dan langsung kembali tidur memeluk suaminya. Keesokan harinya saat Julia bangun tidur, Francis sudah berangkat kerja tanpa sepengetahuannya. Lalu sambil beres-beres, Julia menyempatkan diri belajar bahasa Rumania dengan mendengarkan sebuah audio belajar bahasa. Setelah itu dia berjalan-jalan di sekitar apartemennya untuk sekedar ngopi dan mengenal area di tempat tersebut. Ketika dia kembali ke apartemennya, dia melihat pintu kamarnya terbuka. Dan saat dia masuk, rupanya itu adalah si pemilik apartemen yang sedang memasang lampu di kamar Julia yang sempat rusak. Malam itu hujan salju sedang turun. Julia yang menunggu suaminya pulang bekerja mendekati jendela dan kembali melihat sosok yang mengawasinya di gedung seberang. Tak lama setelah itu suaminya pun pulang. Francis mengajak Julia keluar apartemen untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba di ujung jalan mereka melihat orang-orang dan beberapa polisi berkerumun di dekat sebuah ambulan. Francis memutuskan untuk bertanya soal apa yang terjadi. Karena tak mendapatkan jawaban yang jelas, mereka pun kembali pergi. Lalu ketika Julia menonton televisi, tak sengaja dia melihat siaran berita tentang kejadian yang dia lewati di ujung jalan apartemennya semalam. Karena berita tersebut berbahasa Rumania, dia pun bertanya pada sang suami. Francis menerjemahkan yang katanya itu adalah kejadian pembunuhan seorang wanita. Kemudian Julia bercerita pada Francis tentang orang yang menatapnya di seberang jalan. Julia juga menunjukkan kamar orang misterius tersebut. Namun Francis tak menanggapi serius apa yang diceritakan istrinya. Kemudian malamnya sahabat Francis yang bernama Simeon dan istrinya berkunjung ke apartemen mereka. Di situ Francis menceritakan soal kejadian yang ia lewati bersama Julia di ujung jalan. Ternyata Simeon juga mendengar berita itu. Karena mereka mengobrol dengan bahasa Rumania, Julia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Istri Simeon mengatakan itu adalah berita penemuan mayat wanita yang kepalanya terpenggal. Simeon kembali mengatakan bahwa insiden itu sudah beberapa kali terjadi. Dan penduduk kota menyebut pembunuh tersebut dengan sebutan Spider. Setelah itu saat Julia akan membuang sampah, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Irina yang merupakan tetangga Julia. Esok harinya saat Julia berjalan-jalan, ia melihat sebuah koran yang memuat pembunuhan di dekat apartemennya. Dia langsung mencari informasi di internet soal wanita yang dibunuh beberapa malam yang lalu. Ternyata dalam artikel yang ia baca juga terdapat rekaman video wanita tersebut sebelum dibunuh. Wanita itu mengatakan bahwa ia melihat seorang pria berdiri di atasnya dalam kegelapan dan meletakkan sarung bantal di kepalanya.
Pria tersebut menodongkan pisau di lehernya dan menekannya. Wanita itu berpikir telah diawasi sebelumnya dan mengikuti di belakangnya. Setelah mendengar pengakuan wanita tersebut, membuat Julia jadi parno dan merasa ada seorang pria yang mengikutinya. Lalu Julia memasuki bioskop dalam upaya menghindarinya. Dan rupanya hanya ada segelintir orang yang menonton bersamanya. Akan tetapi pria itu mengikutinya ke dalam dan duduk di belakangnya. Dengan panik, Julia keluar dari teater dan berjalan ke supermarket terdekat dan berbelanja. Ternyata pria tersebut masih saja mengikutinya. Karena ketakutan, Julia memutuskan keluar dari supermarket tersebut dari pintu belakang. Malamnya, Julia menceritakan kejadian yang dia alami siang itu pada Francis. Demi ketenangan sang istri, Francis membawa Julia kembali ke supermarket untuk meninjau rekaman keamanan. Dia meminta pegawai supermarket untuk menunjukkan rekaman CCTV Julia dan pria yang mengikutinya. Akan tetapi setelah diperlihatkan, Francis tidak yakin jika pria tersebut menguntitnya. Kemudian Julia mengambil foto pria tersebut. Keesokan harinya sebelum berangkat bekerja, Francis berpamitan pada istrinya akan pulang terlambat. Setelah ditinggal sang suami, Julia hanya menghabiskan harinya dengan melamun dan bersantai. Sesekali dia kembali menatap kamar orang yang mengawasinya. Namun malam itu kamar tersebut gelap gulita. Tiba-tiba dia mendengar suara seseorang mengetuk pintunya. Dengan ketakutan, Julia memberanikan diri membukanya. Ternyata yang mengetuk pintunya adalah seorang wanita tua tetangga Julia yang mencari kucingnya. Di saat yang sama, Irina baru saja pulang dari kerjaannya. Dia menawari Julia untuk masuk ke kamarnya untuk sekedar minum-minum. Saat Julia menemukan kenyamanan dengan minum-minum bersama Irina, tiba-tiba mantan Irina yang bernama Christian datang mengetuk pintu. Namun Irina menyuruh mantannya pergi. Lalu Irina menunjukkan kepada Julia sebuah pistol yang diberikan Christian kepadanya untuk perlindungan diri yang ia simpan di laci mejanya. Setelah puas minum-minum, Julia kembali ke kamarnya. Dia memutuskan untuk membuka jendelanya untuk melihat kamar orang yang mengawasinya. Kali ini Julia memberanikan diri untuk melambaikan tangannya. Tak disangka, orang tersebut membalas lambaian tangan Julia. Tiba-tiba Francis datang dan memanggilnya. Francis mendapati istrinya kembali merokok di kamar setelah memutuskan untuk berhenti merokok beberapa waktu yang lalu. Julia bercerita tentang orang yang membalas lambaian tangannya pada Francis. Francis pun melihat kamar orang tersebut dan mengacungkan jari tengahnya. Namun saat itu kamar tersebut sudah dalam keadaan gelap gulita. Julia memutuskan untuk memanggil polisi dan menceritakan ketidaknyamanannya selama di apartemen. Dengan ditemani Francis, polisi tersebut mendatangi kamar orang yang mengawasi Julia. Namun ketika Francis kembali, dia mengatakan bahwa di sana tidak ada siapa-siapa dan dia menganggap Julia hanya berhalusinasi saja. Julia pun marah dan tak terima dengan apa yang dikatakan suaminya. Pagi harinya, saat Julia keluar membeli rokok, tak sengaja dia melihat pria yang menguntiknya sedang berjalan. Julia pun mengikuti kemana langkah pria tersebut. Hingga pada akhirnya pria itu masuk ke sebuah gang yang menuju sebuah gedung. Setelah Julia mengikutinya, rupanya dia masuk ke sebuah klub tari esek-esek. Dan ternyata pria yang ia ikuti bekerja di tempat tersebut sebagai petugas kebersihan. Tak sengaja Irina yang bekerja sebagai penari di tempat itu melihat Julia dan membawanya ke samping untuk berbicara dengannya. Julia menanyai Irina tentang pria tersebut, akan tetapi Irina tidak tahu apa-apa tentang dia. Kemudian malamnya saat Julia di rumah sendiri, tiba-tiba seseorang membekap kepala Julia dengan sarung bantal hingga dia hampir kehilangan nafas. Ternyata itu hanya mimpi, friend. Saat dia terbangun, Julia mendengar suara keributan di kamar Irina. Lalu dia memutuskan untuk mengetuk pintu kamar Irina berulang kali, namun tak ada jawaban. Hingga kemudian datanglah si pemilik apartemen dan membuka kunci apartemen Irina. Akan tetapi, mereka tak menemukan siapa-siapa selain kucing yang menjatuhkan sebuah lampu meja. Dan tak lain kucing tersebut adalah milik wanita tua tetangga Julia yang dicari beberapa waktu yang lalu.
Hal itu membuat Francis mendapat teguran dari si pemilik apartemen agar istrinya tidak membuat keributan. Francis menjadi tidak sabar dengan kelakuan Julia. Dia percaya bahwa ketakutannya hanyalah imajinasinya. Selanjutnya Julia menelepon seseorang yang bekerja di tempat kerja Irina untuk menanyakan keberadaan tetangganya tersebut, karena Irina tidak pulang semalam. Lalu Christian datang dan mencari Irina di apartemennya. Julia yang mendengar Christian mengetuk pintu pun menghampirinya dan mengatakan bahwa Irina tidak pulang semalam. Julia mencoba meneleponnya dan ternyata suara ponsel Irina berada di dalam kamarnya. Setelah itu Julia meminta bantuan Christian untuk menemaninya mendatangi rumah orang yang mengawasinya. Sesampainya di sana, Julia menunjukkan kamarnya dan Christian mengetuknya. Akan tetapi tak ada jawaban meskipun Christian mendengar seseorang berada di dalam. Tak puas dengan ketukan pertama, Julia meminta Christian untuk mengulanginya sekali lagi. Dan Christian pun kembali melakukannya dengan lebih keras dan berkata dengan nada ancaman. Lalu Christian pergi meninggalkan Julia. Julia memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar tersebut seorang diri. Tetapi ketukannya kali ini dijawab dan dibuka oleh seorang pria tua. Julia yang ketakutan kemudian pergi begitu saja. Ketika dia akan menuruni lift, Julia melihat pria yang mengikutinya berdiri di bawah tangga tepat di hadapannya. Malamnya, polisi datang kembali ke apartemennya bersama pria yang mengikutinya, yang ternyata bernama Daniel Weber. Rupanya pria tersebut juga melaporkan Julia atas dugaan Julia telah menguntitnya. Polisi tersebut juga mengatakan bahwa mungkin itu hanya kesalahpahaman saja. Mereka pun diminta untuk saling berjabat tangan. Meskipun enggan, Julia tetap melakukannya. Setelah itu Francis menghampiri Julia dan menunjukkan informasi bahwa Spider telah ditangkap. Lalu Julia menemani Francis ke pesta di perusahaannya. Di sana Francis dan teman-temannya hanya mengobrol dengan berbahasa Rumania. Mengetahui bahwa suaminya membuat lelucon tentang ketakutannya kepada rekan kerjanya, dia dengan marah meninggalkan pesta tersebut. Francis pun mengejar Julia, namun Julia tetap ingin pergi. Karena Francis sudah terlalu lelah dengan imajinasi istrinya, dia pun membiarkan Julia pergi seorang diri. Karena tak mendapatkan taksi, Julia pergi dengan menaiki kereta bawah tanah. Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba di dalam kereta tersebut juga ada Weber. Karena ada sedikit problem, kereta tersebut berhenti mendadak untuk beberapa saat. Weber mendekati Julia dengan duduk di hadapannya. Pria itu mengatakan bahwa dia tinggal di gedung seberang apartemen Julia bersama ayahnya yang sedang sakit. Dan terkadang dia pergi ke jendela hanya untuk melihat orang-orang saja. Kemudian Julia melihat kantong kresek yang dibawa Weber seperti berisi potongan kepala manusia. Setelah Weber berbicara panjang lebar tentang ketidaknyamanannya karena telah diawasi Julia, Julia pun meminta maaf tentang hal itu. Kereta lalu berjalan kembali. Ketika Julia turun dari kereta, Weber terus menatap Julia dengan pandangan yang menakutkan. Sesampainya di rumah, Julia segera mengemasi baju-bajunya dan berniat untuk pergi. Tiba-tiba dia mendengar suara musik yang diputar di apartemen Irina. Julia pun pergi dan mengetuk kamar tetangganya tersebut. Namun ternyata pintunya tak terkunci. Julia masuk begitu saja untuk menyelidikinya. Betapa terkejutnya saat dia melihat tubuh Irina terduduk tanpa kepala. Tiba-tiba dia dibekap kepalanya oleh seorang pria hingga pingsan. Setelah tersadar, rupanya pria itu adalah Weber. Dengan menodongkan pisau di leher Julia, Weber menceritakan bagaimana dia membunuh Irina dan bahwa dia bersembunyi dengan tubuh Irina di lemari ketika Julia dan pemilik apartemen masuk ke kamar Irina beberapa saat yang lalu. Julia mendengar Francis memanggilnya dari kamarnya. Julia? Tetapi ketika dia mencoba berteriak, Weber menyayatkan pisaunya di leher Julia. Lalu Julia berusaha merangkak untuk mengambil pistol di laci meja Irina. Namun dia terhenti. Weber mendekati Julia dan berbaring di sampingnya menyaksikan Julia yang tampak kehilangan kesadaran. Setelah itu Francis mencoba menelepon Julia. Akan tetapi dia mendengar ponsel Julia berdering di kamar Irina. Sebelum terlambat, Weber segera membersihkan tangannya dan segera akan meninggalkan Julia.
Kemudian Francis keluar dari kamarnya dan melihat Weber keluar dari kamar Irina. Francis mulai berjalan mendekati Weber. Tiba-tiba Julia yang pura-pura mati menembak Weber hingga tewas. Dengan berlumuran darah, Julia keluar dari kamar Irina dan menatap suaminya. Dan film pun berakhir. Itu tadi friend alur cerita film Watcher. Meskipun tidak banyak adegan sadisnya, namun depresi yang dirasakan Julia mampu membuat kita ikut merasakan ketakutan. Sampai di sini dulu, tunggu video-video selanjutnya dari Teyuga Channel. Sampai jumpa.